Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sidang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia hari ini akan segera dimulai. Sebelum itu, saya akan membacakan tata tertib sidang elektronik Mahkamah Mahasiswa UI. Yang pertama, tolong kepada seluruh peserta sidang untuk menyesuaikan username dengan format yang tertera. Sudah ada di layar. Yang kedua, seluruh peserta sidang, baik itu termohon, pemohon, maupun pengunjung, wajib menyalakan kamera selama persidangan berlangsung. Yang ketiga, mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang keempat, dilarang membawa peralatan demonstrasi ke dalam ruang sidang elektronik. Yang kelima, dilarang makan dan minum di dalam ruang sidang elektronik selama persidangan berlangsung. Yang keenam, dilarang merekam jalannya persidangan kecuali bagi pihak yang telah mendapat izin dari Ketua MMUI. Yang ketujuh, dilarang melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan dapat merendahkan kehormatan serta martabat hakim MMUI serta kewibawaan MMUI. Untuk itu, langsung saja kita memulai persidangan pada siang hari ini. Saya serahkan kepada Majelis Hakim. Kepada Yang Mulia, dipersilakan. Terima kasih kepada Panitera. Sebelum sidang dimulai, Majelis Hakim mengingatkan kembali kepada para pihak dan pengunjung sidang untuk mentaati tata tertib yang telah dibacakan. Apabila ada yang tidak patuh pada peraturan tersebut, Panitera dapat mengeluarkan dari ruang persidangan ya. Baik, yang akan segera saya mulai. Sidang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang memeriksa dan mengadili sengketa administrasi dengan nomor register 1 garing sengketa administrasi garing 8 garing 2021 garing MMUI dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang bacaan surat jawaban oleh termohon. Apakah termohon sudah siap? Saya ulangi, termohon, apakah sudah siap membacakan surat jawabannya? Sudah siap. Baik, apakah pemohon telah mendapatkan salinan surat jawaban? Izin Yang Mulia, Yang Mulia. Untuk termohon, apakah telah menyerahkan salinan dari surat jawaban kepada Panitera untuk dibagikan kepada Majelis Hakim dan pemohon? Sudah Panitera ada chat via line. Panitera, apakah Sudah Yang Mulia. Panitera, apakah sudah salinan dari surat jawaban? Saya baru cek, baru masuk Yang Mulia. Baru. Baik. Ya. Mohon segera dikirimkan kepada majelis dan juga pemohon. Baik. Majelis sudah menerima, bagaimana pemohon? Apakah sudah menerima salinannya? Sudah Yang Mulia. Mendengar. Iya, Yang Mulia. Sudah salinan dari surat jawabannya? Sudah Paniteranya Yang Mulia. Baiklah, kalau gitu kita lanjutkan. Silakan termohon membacakan surat jawabannya dengan jelas dan tidak terburu-buru agar dapat dimengerti oleh pemohon dan juga pengunjung sidang. Silakan. Baik, Yang Mulia. Ini saya langsung ke bagian eksepsinya atau dari atas Yang Mulia? Mohon keseluruhannya ya agar dapat diterima dengan baik. Baik, saya mulai ya Yang Mulia. Izin membaca. Depok, 18 Agustus 2021.
hal jawaban termohon terhadap perkara nomor 001/SADM/7 dalam angka Romawi FII /2021/MMUI yang dimohonkan oleh pemohon Yosias Setiadi Panjaitan. Yang mulia, kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia di tempat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Mufazar Rafiki, NPM 1706-9824, Fakultas Teknik, jurusan Metalurgi dan Material, jabatan PLH Ketua DPM UI 2021, bertindak untuk atas nama Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia sebagai termohon dalam perkara nomor 001/SADM/FII/2021/MMUI yang diajukan oleh pemohon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia periode 2021 perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas nama Yosias Setiadi Panjaitan, bahwa berdasarkan surat kuasa nomor 157/DPM UI/DPMUI/FIII atau 8 dalam angka Romawi 2021 tanggal 14 Agustus 2021 memberi kuasa kepada nama Rizky Putra, NPM 1806-21474, Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Ilmu Administrasi Negara, nomor telepon 0813 5252 5035 sebagai Ketua Komisi Hukum. Dan yang kedua, ini Satya, NPM 1906 393792, Fakultas Psikologi, jurusan Ilmu Psikologi, nomor telepon 84374933 sebagai jabatannya adalah Wakil Ketua 1 Komisi Hukum. Selanjutnya semuanya anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Indonesia periode 2021 bertugas sebagai Ketua 1 Komisi Hukum DPM UI 2021 beralamat di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UI lantai 2 Jalan Prof. Dr. Fuad Hasan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai termohon. Dalam hal ini memberikan jawaban termohon atas perkara nomor 001/SADM/FII/2021/MMUI yang dimohonkan oleh pemohon Yosias Setiadi Panjaitan sebagai berikut. Yang pertama, dalam eksepsi 1.1 terdapat kekeliruan identitas objek sengketa dalam surat permohonan yang berbeda dengan pernyataan eksepsi error in objecto. Yang pertama, bahwa eksepsi error in objecto pada prinsipnya adalah kesalahan dalam gugatan atau permohonan atas objek yang dipersengketakan. Yang kedua, sengketa di dalam surat dari pemohon adalah surat keputusan DPM nomor 36 tahun 2021 tentang penetapan masa krisis MUI tanggal 19 Juli. Yang kedua adalah penetapan DPM UI nomor 8 2021 tentang jabatan ketua DPM UI tanggal 1 Agustus 2021. Nomor 3, bahwa terdapat kekeliruan identitas dari objek sengketa yang pemohon merasa tidak menerbit putusan ketetapan dengan nomor dan judul yang disebutkan oleh pemohon dalam surat permohonan. Adapun putusan dikeluarkan oleh termohon pada tanggal 19 Juli 2021 adalah putusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 36/SK/DPM UI/DPMUI/UI/2021 tentang penetapan masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dan ketetapan yang disahkan oleh termohon pada tanggal 1 Agustus 2021, yaitu ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 08/TAP/DPMUI/FIII/2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Indonesia periode 2021. Yang keempat adalah bahwa kesalahan dalam identitas serta nama elektor objek sengketa tersebut menyebabkan kekeliruan dan kerancuan terhadap objek sengketa sehingga surat permohonan error in objecto. 1.2, posita dan petitum permohonan tidak terang, eksepsi obscure libel. Yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan obscure libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap. Atau di bahasa Belandanya disebut onduidelijk. Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas. Dalam bahasa Belandanya ada onduidelijk. Obscure libel juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Yang kedua, bahwa Sudikmo Bertusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia edisi kelima 42 menjelaskan yang dikutip, maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas and bepalde tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat
tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut dengan obscurable, gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan yang berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Bagaimana dengan yang dinamakan obscurable? Arti obscurable itu sendiri adalah tulisan yang terang. Adapun yang dimaksud adalah gugatan berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Stein tahun 1937 halaman 94. Pada umumnya gugatan yang mengandung obscurable berakibat tidak dapat diterimanya gugatan. Yang ketiga, bahwa dalam petitum primair poin 3 dalam surat permohonan pemohon meminta agar majelis hakim memutuskan menyatakan termohon melakukan pelanggaran Undang-Undang Dasar KMUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di KMUI, namun dalam pemohon publikasi masyarakat DPM MUI serta pemohon sebagai ketua DPM MUI telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam alinea ketiga pembukaan UU DKM MUI sebagaimana dikutip. Yang mulia, ini kutipannya perlu dibaca atau saya skip? Ke poin-poinnya saja. Oke, lanjut. Tadi yang UUD IKM MUI bisa baca sendiri ya teman-teman. Terus bahwa atas dalil pemohon tersebut, pemohon tidak menguraikan sama sekali mana norma yang telah dilanggar serta kausalitasnya dengan publikasi yang dilakukan termohon, sehingga termohon beranggapan bahwa dalil tersebut tidak beralasan dan mengada-ngada. Lebih lanjut, penggunaan kata sambung dan petitum aquo mengindikasikan sifat kumulatif. Padahal jelas tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar IKM MUI yang dilakukan oleh termohon, terlebih lagi yang diuraikan jelas oleh pemohon. Yang ke-10 bahwa dalam posita nomor 15 pemohon mempersalahkan pemutusan anggaran UUD KMUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di KMUI dengan menganulir mekanisme diatur dalam pasal 14 Undang-Undang IKM nomor 6 tahun 2015 tentang DPM MUI, yakni dengan pemberhentian tidak hormat. Namun petitum primair pemohon justru tahun nomor 15 karena petitum aquo tidak mengindahkan norma yang sebelumnya dianulir oleh pemohon dan positanya. Lanjut. Adapun pemberhentian secara tidak hormat anggota DPM MUI seharusnya ditempuh melalui mekanisme dan norma yang dianulir oleh pemohon, yakni pemberhentian dilakukan oleh ketetapan Kongres setelah mendapatkan keputusan dari Mahkamah Mahasiswa UI. Adapun putusan MMUI tersebut didapatkan melalui mekanisme acara yang diatur dalam peraturan MMUI nomor 3 tahun 2001 dan bukan melalui perkara sengketa administrasi yang sedang ditempuh ini. Pemohon juga keliru menafsirkan keundangan yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang IKMUI tentang DPM MUI. Pemberhentian anggota DPM MUI bukan dilakukan oleh MMUI, melainkan melalui ketetapan Kongres setelah adanya keputusan bahwa anggota DPM MUI yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Mahasiswa UI. Yang 11, bahwa pemohon juga tidak menguraikan siapa saja dan tindakan apa saja dari anggota DPM MUI yang menilai yang menurut penilaian pribadi pemohon telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang IKM MUI serta peraturan perundang-undangan IKM MUI, sehingga petitum aquo menjadi kabur dan tidak jelas. Yang ke-12, bahwa berdasarkan uraian di atas, secara jelas petitum primer poin 3 dan 7 dari pemohon adalah kabur dan tidak sesuai dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam posita. 13, bahwa Retno Wulan Sutanto dari Iskandar Oitinata dan bukunya Hukum Acara Perdata, yaitu CV Mandar Maju 2005-17 menjelaskan dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan, dan diperintahkan hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna, dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula, gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscurable, yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka patut berdasarkan hukum. Kiranya apabila permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima need on faculty. Lanjut bagian 2 dalam provisi 2.1 misalnya diangkatnya pelaksana harian ketua DPM MUI selama pemberhentian pemohon sebagai ketua DPM MUI yang akan bertanggung jawab dan dalam evaluasi paruh tahun lembaga tinggi kemahasiswaan di Kongres Mahasiswa Indonesia. Yang pertama, bahwa telah diangkatnya Bu Fazara Fikih sebagai pelaksana harian ketua DPM MUI yang akan menjalankan tugas dan kewajiban ketua DPM MUI sementara berdasarkan ketetapan yang tidak disahkan oleh termohon pada tanggal 1 Agustus 2001, yaitu ketetapan DPM MUI nomor 9/TAP/DPM MUI FIII 2021 tentang pengangkatan PLH ketua DPM MUI periode 2021. Bahwa keinginan pemohon untuk diaktifkan ketua DPM MUI secepatnya tidak berlandaskan pada kepentingan DPM MUI,
secara keseluruhan, tetapi menurut pandangan pribadi pemohon, karena pemohon tidak menunjukkan itikat baik akan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua DPM UI yang terhambat akibat ketetapan DPM UI nomor 8 /TAP DPM UI FIII 2021, bahwa pemohon tidak melaporkan hasil pengajuan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagai anggota DPM UI yang pernah menjabat aktif sebagai Ketua DPM UI untuk kepentingan laporan pertanggungjawaban DPM UI per tahun. Yang keempat, bahwa pemohon tidak memberikan bantuan sebagai anggota DPM UI menjabat aktif sebagai Ketua DPM UI dalam pengendalian pertanggungjawaban yang akan dipertanggungjawabkan di Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia. Yang kelima, bahwa pemohon telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua DPM UI, di mana pemohon tidak membantu komisi yang berada di bawah supervisi pemohon berdasarkan struktur organisasi awal DPM UI dan kinerja dan kewajiban dalam memeriksa pertanggungjawaban BEM UI dan MUIUM. Menurut dasar di atas, supervisi permohonan pemohon untuk segera menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua DPM UI dan anggota DPM UI perwakilan FEB UI, karena akan diadakannya evaluasi pada tahun lembaga tinggi mahasiswa UI tidak dapat diterima. Yang ketiga, bagian ketiga, dalam pokok permohonan, bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan dari pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh termohon dalam jawaban ini. Yang pertama, 3.1, penetapan masa termohon pada tanggal 19 Juli telah sesuai dan sah. Poin 1, bahwa dalam penetapan masa krisis DPM UI terhitung tanggal 17 Juli 2001 pukul 8.49 waktu Indonesia Barat sampai dengan 19 Juli 2001 pukul 1.30 sudah melalui 2 hari 17 jam. Bertambahnya masalah baru penemuan dokumen anggaran Satgas COVID-19 yang tidak diketahui oleh dan tersebar hal ini di open chat latar Mekara. Dokumen anggaran Satgas COVID-19 mencatat beberapa nama lembaga legislatif dan fakultas dan OKKUI yang mana semuanya berada di bawah koordinasi DPM UI, sehingga dokumen anggaran Satgas COVID-19 menjadi masalah internal yang perlu diselesaikan dan mengganggu stabilitas DPM UI sebagai lembaga legislatif yang berintegritas. Bertumpuknya masalah ini membuat DPM UI gagal untuk menyelesaikan seluruh masalah dalam waktu 3x24 jam yang bertepatan pada tanggal 19 Juli 2001 pukul 8.49. Penyebaran informasi penetapan masa DPM UI ini dilakukan tanggal 19 Juli pada tanggal 19 Juli 2001 pukul 19.47 WIB, di mana sudah mencapai 3 hari 9 jam sejak masalah pertama muncul. Hal ini sesuai dengan SOP DPM UI angka 1 poin A yang berbunyi sebagai mengancam ekstensi sekurang-kurangnya menggunakan ketentuan berikut. A, terdapat masalah yang gagal dalam waktu 3 hari sejak masalahnya muncul di organisasi. Anggapan pemohon dalam posisi ketiga menunjukkan kegagalan pemohon dalam menghitung masalah pertama muncul hingga waktu dapat terselesaikannya seluruh masalah yang ada di DPM UI. Hal ini menunjukkan pemohon tidak mengakui kausalitas penetapan masa krisis DPM UI yang diketahuinya pada saat pembahasan rencana penetapan masa krisis DPM UI secara mufakat dalam rapat internal yang dihadiri oleh seluruh pengurus DPM UI, yang mana pemohon juga ikut hadir dan mengikuti penetapan masa krisis DPM UI 2021 pada tanggal 19 Juli 2021 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Pemohon juga mengambil saya ulangi. Poin kedua, pemohon dengan sengaja lain dalam masa krisis yang sebagaimana diatur dalam standar profesional DPM UI angka 1 poin D yang berbunyi sebagai berikut. Situasi yang mengalami eksistensi kurang-kurangnya memenuhi ketentuan berikut. Poin B, terbentuk citra negatif dari opini publik yang berkembang seperti itu. Semua syarat dalam penetapan masa krisis sudah terpenuhi, yaitu catatan opini yang disampaikan oleh pemohon dalam forum kelompok diskusi analisis ilmiah 2 dan isi dokumen anggaran keputusan mengirat beberapa lembaga dengan rencana penyaluran dana yang rancu dan ambigu. Tersebaran masalah ini membentuk citra negatif dari opini publik terhadap Ketua DPM yang mewakili DPM UI langsung dan lembaga DPM UI secara langsung. Hal ini membuat seluruh anggota DPM UI 2021 menetapkan bahwa DPM UI 2021 resmi memasuki masa krisis. Yang ketiga, bahwa dalam posisi nomor 4, pemohon beranggapan bahwa mengaktifkan jabatan ketua, wakil ketua dan wakil ketua DPM UI sebagaimana dimaksud dalam poin putusan. Poin putusan kedua, putusan penetapan masa krisis DPM UI tidak berdasarkan hukum karena tidak sesuai dengan mekanisme penafsiran anggota DPM UI sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang IKM nomor 6 tahun 2015 tentang DPM UI, junto pasal 2, 4 dan 1 DPM UI nomor 7 tahun 2017 tentang mekanisme penonaktifan sementara anggota DPM UI. Bahwa dalam SOP DPM UI tahun 2001 yang ada di situ ditetapkan oleh pemohon. Tentang penonaktifan jabat ini dimaksud tidak diatur eksperis habis tersebut, namun ketentuan tersebut dapat ditemukan melalui penafsiran sistematis terhadap SOP DPM 2001 secara keseluruhan dengan melihat ketentuan dalam angka 72, yakni di belakangnya struktur dalam masa krisis. Secara a contrario,
secara contrario, apabila dia dimaksud tidak dilakukan lagi di masa krisis, maka timbul permasalahan ini, timbulnya dua kepemimpinan masa krisis ini atau darurat yang di bawah akan menimbulkan kekacauan koordinasi dan pengurusan DPM MUI. Yang kelima, penonaktifan jabatan dalam masa krisis diatur dalam SOP DPM MUI tidak serta dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan DPM MUI nomor 7 tahun 2017 tentang mekanisme penonaktifan sementara anggota DPM MUI. Dikarenakan dalam peraturan AKUO tidak membatasi sebab dari penonaktifan sementara anggota DPM MUI pada hanya sebatas yang diatur dalam pasal 2. Nomor 6, bahwa peraturan DPM MUI nomor 7 tahun 2017 tentang mekanisme penonaktifan sementara anggota DPM MUI sebagai dasar hukum Rex ground tidaklah sesuai dengan fakta atau peristiwa hukum fact ground. Ya, ini berlaku masa krisis dengan rasio yang telah termohon uraikan dalam sebelumnya, terlebih lagi ketika masa krisis tersebut secara langsung melibatkan pemohon yang pada saat itu menjabat sebagai ketua DPM MUI sebagai penyebab dilakukannya masa krisis. Berdasarkan undang di atas, keputusan penetapan masa krisis DPM MUI tidak mengalami cacat formil dan material karena sesuai dengan peristiwa hukum yang sedang terjadi, yaitu masa krisis yang melibatkan pemohon sebagai penyebab masa krisis. 3.2. Penetapan pemberhentian jabatan ketua DPM MUI serta sidang anggota DPM MUI tanggal 21 Agustus 2001 tidak cacat formil dan sah secara hukum. Satu, bahwa sidang anggota DPM MUI 21 yang diselenggarakan secara daring dan disiarkan di kanal YouTube DPM MUI sama sekali tidak mengalami cacat formil dan sah secara hukum. Kata dasar hadir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna mengikuti, yang berarti turut hadir dan berperan aktif. Sidang anggota DPM MUI 21 yang disiarkan kepada publik merupakan hanya barang hasil temuan DPM MUI 21 secara selama masa krisis. Tanggapan pemohon mengenai hasil temuan DPM MUI selama masa krisis dan tanggapan termohon atas tanggapan pemohon. Pelaksanaan sidang anggota DPM MUI 21 untuk memutuskan langkah dan sanksi apa yang diberikan ke pemohon dilaksanakan secara tertutup. Dan yang mulia hakim dapat melihat itu dalam rekaman sidang anggota DPM MUI 21 yang masih tersedia di akun YouTube DPM MUI. Pengambilan keputusan secara tertutup juga membuat tidak ada opini publik di luar anggota DPM MUI yang ikut menonton di kanal YouTube DPM MUI dalam mempengaruhi pengambilan keputusan sidang anggota DPM MUI. Dengan hal ini, pelaksanaan sidang anggota DPM MUI terbuka tidak menilai peraturan yang dipermasalahkan pemohon, yaitu peraturan DPM MUI nomor 2 tahun 2019 pasal 20 dan peraturan DPM MUI nomor 1 tahun 2019 pasal 3 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Bisa dibaca nanti teman-teman baca sendiri. Terus pembahasan teknis pelaksanaan sidang anggota DPM MUI terbuka juga sudah bahas di grup anggota sehari sebelum menghadiri sidang anggota DPM MUI terbuka, tetapi pemohon tidak menanggapi pembahasan tersebut sehingga pembahasan tentang pelaksanaan sidang anggota terpaksa dilanjut dan pemohon juga telah menghindari baru untuk menyetujui teknis pelaksanaan sidang anggota terbuka, yang mana hal ini justru bertentangan dengan permohonan pemohon dalam posita nomor ke-7. Nomor 2, bahwa dalam sidang anggota DPM MUI 1 sudah mengutamakan musyawarah untuk mufakat seperti yang tertulis dalam peraturan DPM MUI nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan pertama atas peraturan DPM MUI nomor 2 tahun 2019 tentang tata tertib dan beberapa mahasiswa Indonesia pasal 19 ayat 1. DPM MUI 2001 berlangsung melebihkan waktu yang sudah disepakati, yaitu 40 menit sepakat untuk menentukan hasil akhir dari sidang anggota DPM MUI 1. Apa yang dilakukan oleh anggota DPM MUI 1 ini sudah sesuai dengan peraturan DPM MUI nomor 1 tahun 2015 bagaimana dikutip maupun pemohon semua baca dalam surat jawaban. Yang ketiga adalah pemohon telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam posita nomor 8 di mana pemohon telah mengajukan, tetapi termohon tetap mengajukan sidang menyampaikan musyawarah mufakat. Sebelum mulai sidang anggota terbuka, pemohon sudah diberikan kesempatan akan menggunakan perundingan, tukar pendapat atau pemikiran tentang teknis pelaksanaan sidang atau terbuka, sehingga pemohon juga ikut memberikan persetujuan tentang teknis sidang anggota yang terdiri dari pembukaan hasil investigasi masa krisis, sidang anggota tertutup, dan kemudian hasil akhir sidang. Permohonan pemohon saat itu berupa pembukaan sidang dilaksanakan di akhir juga berdasarkan oleh seluruh anggota DPM MUI yang hadir. Dan ini pernyataan pemohon dalam posita nomor 9 menunjukkan pemohon yang tidak mengakui adanya musyawarah mufakat yang ternyata di dalam anggota DPM MUI dalam sidang anggota DPM MUI terbuka pada tanggal 1 Agustus 2021, dan dalil yang dibawa pemohon tidak dapat mendukung pernyataan dan permohonan pemohon. Dilanjutkan 3.3, pemberhentian jabatan kedua DPM MUI dalam sidang anggota DPM MUI tidak keliru dikarenakan pemohon terbukti melanggarkan peraturan bahwa kekeliruan dalam pemilihan objek sengketa yang diajukan dalam permohonan pemohon yang disebutkan di dalam posita nomor 11 dan ke-12.
Itu. Dalam posita nomor 11, pemohon mengajukan objek sengketa rilis DPM UI nomor 150 garis miring PR garis miring Humas garis miring DPM UI garis miring FIII garis miring 21 yang mana hanya dapat memuat keterangan tidak melebihi kekuatan hukum dan bukan termasuk ketetapan DPM UI. Sedangkan pemohon menegasikan rilis DPM UI yang dikeluarkan Humas sebagai ketetapan DPM UI nomor 8 garis miring TAP garis miring DPM UI garis miring FIII garis miring 21 tentang pemberhentian jabatan ketua DPM UI periode 21 sebagaimana di dalam posita ke-12 bahwa terdapat kesalahan dalam penegasian objek sengketa sehingga pemohon muncul kekeliruan atau kerancuan dalam menyatakan bahwa pemohon error in objecto. Yang ketiga, bahwa pemohon memberikan dalil dalam posita nomor 12 poin A yang tidak sesuai dengan bukti di bawah dalam posita nomor ke-11 yaitu rilis DPM UI nomor 150 garis miring PR garis miring Humas garis miring DPM UI garis miring FIII 2021 nomor 14 poin A tidak menyebutkan pelanggaran pasal 11 ayat 6D dan F Undang-Undang IKM UI nomor 6 tahun 2015 tentang DPM UI dalam poin I sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 12 poin A. Bahwa di dalam posita nomor 12 poin A, pemohon mengungkapkan bahwa opini yang disampaikan dalam forum LK2 FUI merupakan opini yang disampaikan merupakan opini pribadi. Sebelas huruf A Undang-Undang IKM UI nomor 4 tahun 2015 tentang pembinaan anggota IKM UI. Akan tetapi perlu diingatkan bahwa pemohon dalam forum kelompok analisis diskusi ilmiah 2 yang dilaksanakan pada 16 Juli 2021 diundang sebagai ketua DPM UI, bukan sebagai IKM UI ataupun IKM UI. Sehingga apa yang disampaikan pemohon tidak bisa begitu saja dipisahkan dengan jabatannya diemban. Tampak dari opini yang disampaikan pemohon secara tertulis dengan dasar opini pribadi sudah merasa terhadap DPM UI sebagai lembaga legislatif tingkat universitas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sekali kritikan yang berkomitmen negatif terhadap ketua DPM UI dan nama DPM UI juga ikut terkena dampak negatifnya. Hal ini juga ketua DPM UI dan menjadi pembicara atas nama ketua DPM UI dalam roster forum, tetapi justru menyuarakan kepentingan pribadi dari opini pribadi dan tidak menyuarakan kepentingan DPM UI yang didapatkan dari hasil proses sidang anggota. 5. Tindakan aktual lebih menunjukkan pelanggaran undang-undang ulangi nomor 5 bahwa tindakan aktual lebih menunjukkan pelanggaran terhadap Undang-Undang IKM UI nomor 6 tahun 2015 tentang DPM UI, pasal 11 tentang kewajiban anggota DPM UI huruf B, D dan huruf B, D, E dan F yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 11 anggota DPM UI berkewajiban 1. Menaati dan melaksanakan UUD DPM UI dan aturan-aturan lain yang berlaku di DPM UI, mematuhi segala putusan yang dihasilkan oleh DPM UI, menjaga etika normal dalam hubungan kerja dan lembaga lain. Yang F mendahulukan kepentingan DPM UI dan kepentingan pribadi dan kelompok dan golongan. Termohon, mohon membacakannya agak sedikit perlahan dan juga jelas ya. Dan jika Anda juga bisa bergantian dengan termohon yang satunya juga. Oke, bentar ya, yang mulia. Di poin oh ya, lupa. Oh ya ini, ntar. Tadi yang mana ya? Ada yang ingat nggak? Saya ingat kok canda. Sampai ke poin. Oke, poin 6. Bahwa dalam posita ke nomor 12, poin B. Pemohon kurang tepat dalam mengingat serta menyampaikan sidang anggota DPM UI 1 pada tanggal tersebut anggota DPM UI. Sehingga akhirnya para anggota DPM UI sepakat untuk mengundang Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Bendahara tersurat DPM UI 1 untuk diminta pendapat oleh para anggota DPM UI mengenai cara terbaik untuk mengatasi situasi yang sedang terjadi. Dan akhirnya menimbang saran dari Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Bendahara tersurat DPM UI periode 1, maka dikeluarkan hasil sesuai yang ada di dalam angka 14 huruf A, poin 2 rilis DPM UI nomor 150 garis miring PR garis miring Humas garis miring DPM UI garis miring FIII atau angka 8 dalam huruf Arab, terus garis miring 2021. Nomor 7, bahwa berdasarkan Undang-Undang IKM UI nomor 6 tahun 2016 tentang DPM UI pasal 11 huruf D, bahwa anggota DPM UI wajib untuk mematuhi segala putusan yang dihasilkan oleh DPM UI. Dan ketentuan ini tidak terbatas pada kewajiban hanya mematuhi putusan yang dihasilkan oleh sidang anggota. Nomor 8, bahwa termohon dengan terang menyampaikan informasi yang keliru serta melakukan pencemaran nama DPM UI serta IKM UI Anda Desio Sigit Prabowo MSI seperti yang dikutip dari surat permohonan ada typo permohonan
perlindungan hukum, paragraf kedua poin keempat, bagian ringkasan, paragraf ketiga kalimat pertama dan paragraf ketiga kalimat ketiga, yaitu bahwa setelah acara tersebut anggota DPM UI lainnya tidak sependapat mempersalahkan dengan sorry saya ulangi. Yang pertama ada bahwa setelah acara LK2 UI tersebut anggota DPM UI lainnya tidak sependapat mempersalahkan dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar bermuatan tindak pidana, dan saya menyadari bahwa isu-isu ini bersifat terstruktur, masif, dan sistematis yang pada akhirnya ditujukan untuk menjatuhkan saya. Ini ada di paragraf kedua, poin keempat bagian ringkasan. Dilanjutkan lagi bagian poin sebelum Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sebagaimana yang dituduhkan, sehingga DPM UI berlakukan masa krisis untuk mendidik saya, atau emang ini hanya upaya terstruktur, masif, dan sistematis untuk menjatuhkan saya dengan menggunakan yang diduga terdapat kepentingan politik tertentu. Ini ada di paragraf ketiga, kalimat ketiga, di surat permohonan perlindungan hukum pemohon yang disampaikan kepada Kapolri. Dalam demokrasi, dan terkhususnya di dalam universitas, perbedaan pendapat itu sewajarnya terjadi, dan memang harus terjadi untuk mewujudkan iklim demokratis yang sehat. Dalam hal pendapat antara pemohon dan termohon merupakan hal yang wajar, dan tidak perlu ada pendapat dari pemohon bahwa isu ini bersifat terstruktur, masif, dan sistematis yang pada akhirnya ditunjukkan untuk menjatuhkan saya, ataupun pendapat lain, dan saya menyadari bahwa saya merupakan ketua DPM UI dari kelompok minoritas, dan seterusnya, dan sebagainya yang disampaikan kepada Kapolri. Gitu. Apa yang dilakukan pemohon sudah jelas melanggar Undang-Undang Serikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia perubahan tahun 2015, Kode Etik Ikatan IKM UI dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia nomor 4 tahun 2016, dan kewajiban anggota DPM UI dalam Undang-Undang Ikatan Indonesia nomor 6 tahun 2016 karena tidak membuktikan apa yang disampaikan kepada Kapolri yang sudah melakukan pencalonan baik di DPM UI, IKM UI, dan alma mater Universitas Indonesia. Terlibatan pemohon sebagai pembuat sudah menunjukkan bahwa pemohon sebagai pelaku dalam tindakan pencalonan baik DPM UI, IKM UI, dan alma mater Universitas Indonesia berupa berita yang tidak benar, sehingga pemohon tidak dapat dianulir tindakannya sebagai IKM UI dan warga Indonesia yang tidak menyalahi peraturan undang-undangannya berlaku di IKM UI dan NKRI. Nomor 9 akan dilanjutkan oleh Saudara Femi. Ya, nomor 9. Bahwa deposita nomor ke-12 huruf C yang berbunyi keliru atau pelanggaran yang dilakukan pemohon oleh karena termohon tidak dapat membuktikan dengan jelas bahwa terkait penyebaran surat pemohon tersebut bukti PET 9 dilakukan atas dasar keinginan pemohon. Merupakan pernyataan yang ambigu, rancu, dan rasional, tidak berlandaskan pada bukti yang sesuai, dan termasuk tindakan fitnah terhadap termohon. Landasan termohon dalam permohonan perlindungan hukum telah disebutkan di dalam dalam nomor ke-8. Namun, bocornya surat ini membuat stabilitas dan nama baik termohon semakin rentan dan beropini publik, bahkan dipilih Kapolri. Bahkan penyebarluasan surat ini pertama kali ada di lingkungan publik dan baru sampai kepada termohon melalui pelaporan di KMUI. Pemohon mengaku tidak sengaja menyebarluaskan ke publik, tapi bukan pemohon yang menyebarkan ke alumni, berarti pemohon telah membuka akses publik dan membuka kemungkinan untuk semakin tersebarnya surat tersebut ke publik. Poin ke-10, bahwa yang menjadi dasar atau alasan pemberhentian pemohon sebagai Ketua DPM 2021 tertulis jelas di dalam konsideran ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 8/DPM/8/2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia pada 2021 bukan berdasarkan angka 14 huruf A poin 4 rilis DPM UI nomor 150/PR/Humas/DPM UI/8/2021. Dalam hal ini pemohon sudah keliru dalam menyampaikannya gugatan barang bukti. Nomor ke-11, bahwa dalam posita nomor ke-12 poin D, pemohon mengatakan pemohon memberikan uang tunai tersebut
orang anggota KMUI dengan tujuan tersebut berdasarkan kesaksian sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf A dalam rilis DPMI nomor 150/per/DPMI/8/2021. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap UU IKM dan peraturan KMUI lainnya. Hal tersebut merupakan suatu penyangkalan terhadap pembukaan Undang-Undang UI yang berbunyi sebagai berikut, bahwa sungguhnya mahasiswa adalah muda-pemudi yang memiliki keyakinan dan telah tercerahkan pemikirannya serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di hadapan kezaliman. Oleh sebab itu, sepatutnya mahasiswa bergerak untuk mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani yang adil dan makmur. Perjuangan pergerakan kemahasiswaan akan selalu ada selamanya sebagai agen pengubah, kekuatan moral, dan bekal masa depan untuk mengusung cita-cita perjuangan negara. Dalam tindakan ini, pemohon terduga telah melakukan tindakan gratifikasi dalam merealisasikan kepentingannya dengan upaya mencari relasi di Fakultas Teknik melalui seseorang yang memiliki jabatan di dalam struktur suatu lembaga di tingkat universitas. Gratifikasi sendiri merupakan tindakan hukum yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan IKMUI, tetapi telah diatur di dalam peraturan Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah oleh UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Tindakan gratifikasi dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 dimaksud sebagai berikut. Pemberian uang, barang, rabat, atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa. Pemohon dengan terang telah memberikan uang di rentang 1-5 juta rupiah sebagai balas jasa atas tindakan seorang pejabat di lembaga kemahasiswaan yang mana tindakan tersebut di luar kewajibannya tanpa menggunakan sarana elektronik. Gratifikasi ini sudah termasuk gratifikasi ilegal yang bertentangan dengan cita-cita perjuangan negara, tidak memiliki kekuatan moral, dan bukan tindakan yang dapat dibenarkan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar KMUI. Menurut Murhadiansyah dan kawan-kawan tahun 2010, dalam buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan oleh KPK, terdapat beberapa pertanyaan reflektif yang dapat mengindikasikan apakah suatu pemberian dapat termasuk gratifikasi ilegal atau ilegal, yaitu apakah motif dari pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi kepada penerima hadiah, apakah pemberi hadiah berada di posisi yang setara atau tidak, apakah pemberian hadiah menimbulkan konflik kepentingan untuk masa ini dan masa akan datang, bagaimana metode pemberian dilakukan, secara rahasia atau tidak, bagaimana kewajaran nilai dan frekuensi pemberian yang diterima. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, gratifikasi yang diberikan oleh pemohon memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan penerima dalam menjalankan kewajiban, keanggotaan, sikap berorganisasi, dan tugasnya di lembaga kemahasiswaan. Pemohon sebagai pemberi hadiah berada di posisi yang tidak setara dengan penerima hadiah. Pemberian hadiah diberikan secara rahasia, melebihi nilai kewajaran dalam lingkup mahasiswa, dan berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan di masa mendatang antara pemohon dan penerima hadiah. Konflik kepentingan ini bisa berupa keterikatan penerima dan pemohon untuk menjalankan perjanjian, suruhan, dan bahkan bekerja sama dalam upaya pelindungan diri pemohon dari delik atau tindakan melawan hukum lainnya, agar pemohon dapat bebas dari investigasi, pemeriksaan, atau gugatan pelanggaran hukum. Kemudian 3.4, pemberhentian secara tidak hormat dan rekomendasi peninjauan kembali dalam ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DPMUI merupakan bentuk diskresi atas kekosongan hukum. Dalil yang pertama, pemohon salah dalam mengambil bukti yang ada di dalam Posita nomor ke-14 DPMUI di mana DPMUI telah memperbaiki ketetapan DPMUI nomor 8/TAP/DPMUI/8/2001 tentang pemberhentian jabatan Ketua DPMUI periode 2001 sebagaimana pemohon sebut di dalam Posita nomor ke-14. Perbaikan ketetapan tersebut sudah disosialisasikan di grup pengurus DPMUI sehingga tetapan DPMUI nomor 8/TAP/DPMUI/8/2021 pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Pasal 1, memberhentikan nama yang dimaksud di bawah ini, nama Yose Setiadi, NPM 1706976661, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan jurusan Ilmu Ekonomi, dari jabatan Ketua DPM UI periode 2021. Dengan ini, pokok perkara pemohon dan dalil pemohon tidak dapat diterima sebagaimana dalam Posita nomor ke-14 dan 15, karena tidak sesuai dengan bukti yang ada atau menggunakan bukti yang sudah tidak berlaku lagi.
Yang kedua, bahwa pemberhentian jabatan pemohon dari Ketua DPMI 2021 diberikan tanpa mengurangi hak dan kewajiban pemohon sebagai anggota DPMI perwakilan Fakultas FEB. Hal ini dilakukan sebagai tindakan atas peristiwa hukum yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Pemberhentian pemohon dari jabatan Ketua DPMI dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang telah berlaku, yaitu penyesuaian dengan peraturan DPMI nomor 7 tahun 2017 tentang mekanisme penonaktifan sementara anggota DPMI pasal 4, 5, dan 6 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1, anggota DPMI mengajukan permohonan penonaktifan sementara atas permintaan sendiri atau diajukan oleh anggota lain kepada pimpinan DPMI. Ayat 2, pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai dengan alasan yang jelas. Pasal 5 ayat 1, pimpinan DPMI menyelenggarakan sidang anggota DPMI untuk pembahasan status penonaktifan sementara anggota DPMI. Ayat 2, dalam hal permohonan penonaktifan sementara tidak disetujui oleh sidang anggota DPMI, maka yang bersangkutan tetap menjadi anggota DPMI dan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Pasal 6 ayat 1, penetapan status penonaktifan anggota ditetapkan melalui keputusan DPMI. Ayat 2, penetapan status penonaktifan sementara dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari lembaga legislatif fakultas yang bersangkutan. Pemohon telah menimbulkan dua masalah besar di DPMI, yang mana masalah tersebut sudah tersebar, membentuk citra negatif di publik, dan menyeret pihak baru serta masalah baru lagi dalam proses pemeriksaan oleh DPMI. Hal ini membuat pemohon tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai ketua DPMI dalam waktu dekat. Penemuan dugaan pelanggaran Undang-Undang Dasar KMUI perubahan tahun 2015 dan peraturan undang-undangan lainnya yang berlaku oleh pemohon setelah terkumpulnya bukti dalam proses pemeriksaan membuat pemohon perlu ditindaklanjuti juga oleh lembaga lain yang berwenang. Hal ini membuat pemohon tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua DPMI, di mana pemohon bertindak sebagai pimpinan DPMI. Pemberhentian jabatan pemohon juga diajukan dan disetujui oleh anggota DPMI yang hadir di sidang anggota DPMI pada tanggal 1 Agustus hingga pemberhentian pemohon ditetapkan secara sah di dalam sidang anggota DPMI pada tanggal 1 Agustus 2021. Yang ketiga, bahwa ketetapan DPMI dalam TAP DPMI nomor 8/DPMI/8/2021 DPMUI periode 2021-3 yang berbunyi memberikan rekomendasi kepada Badan Perwakilan Mahasiswa FEB UI periode 2021 untuk meninjau kembali menjadi perwakilan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Bukan merupakan keputusan akhir untuk memberhentikan pemohon secara tidak hormat dari jabatan profesional sebagai anggota DPMI perwakilan FEB, melainkan sebuah rekomendasi kepada BPM FEB untuk melakukan peninjauan apakah pemohon masih layak untuk menjadi UI perwakilan FEB atau tidak. Kata rekomendasi di dalam memiliki makna anjuran atau saran. Bukan keputusan akhir untuk memberhentikan pemohon dari jabatan anggota DPMI perwakilan FEB, dan pemohon sudah keliru dalam mengartikan keputusan ini. Sehingga jawaban ini dibuat pemohon masih bersatu anggota DPMI perwakilan FEB UI. Nomor 4, dalam putusan nomor ke-18, pemohon menyalahkan termohon yang tidak mengikuti alur pemberian sanksi sebelum putusan peninjauan kembali terhadap termohon kepada Lembaga Legislatif Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Permohonan pemohon kurang dapat disesuaikan dengan peristiwa hukum yang terjadi. Tindakan pelanggaran yang termohon temukan dalam masa pemeriksaan di masa krisis mengindikasikan bahwa pemohon yang telah melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya sebagai Ketua DPMUI. Jenis tindakan pelanggaran ini diatur dalam tahun 2018 tentang pasal 5, pasal 22, dan pasal 23 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. 5, setiap anggota DPMI mempunyai kewajiban A. Mengikuti persidangan yang diselenggarakan oleh DPMUI, B. Mematuhi segala putusan yang dihasilkan oleh persidangan DPMUI, laksanakan jabatannya, dan D. Menjaring aspirasi dan mensosialisasikan hal-hal yang dihasilkan DPMI pada fakultasnya masing-masing. Pasal 2, sanksi berupa A. Lisan, B. Tulisan, 3. Pencabutan hak suara dan dicabut mandatnya dari keanggotaan DPMI. Pasal 23, ayat 1, sanksi kepada anggota yang melanggar ketentuan pasal 5 tentang kewajiban anggota DPMI. Hal ini menunjukkan pemohon yang kurang mampu memahami kausalitas pasal yang ada di dalam peraturan DPMI nomor 2 tahun 2018 tentang tata tertib DPMI, yang mana peraturan ini menjadi peraturan yang dituduhkan anugernya oleh pemohon kepada termohon. Adapun sanksi
diberikan oleh termohon berdasarkan peraturan yang berlaku, berupa pemberian sanksi lisan kepada pemohon berarti 3 kali. Namun pemohon tidak memberikan respon yang baik dan kooperatif terhadap sanksi lisan yang diberikan, sebagaimana disebut dalam bagian menimbang dalam ketetapan DPMI nomor 8/DPMI/8/2001 yang berbunyi sebagai berikut, bahwa telah diberikan lebih dari 3 sanksi lisan terhadap sikap Yosya Setiadi atas kesalahan tidak mematuhi keputusan sidang anggota, tapi tidak pernah ditanggapi oleh Yosya Setiadi. Sanksi lisan juga telah diberikan oleh termohon ketika rapat anggota sebelum RDP insidental dengan BEM-UI. Dan rapat evaluasi anggota DPM-UI di mana pemohon ditegur untuk tidak lagi berjalan sendiri atas nama DPM-UI. Respon pemohon hanya diam dan akan memperbaikinya. Saat di rapat anggota pada tanggal 17 Juli, termohon sudah memberikan sanksi lisan kepada pemohon untuk mempertanggungjawabkan konstituen dari hasil jaring aspirasi terhadap IKM FEB UI sebagai landasan pemohon dalam menulis opininya. Namun pemohon hanya mengiyakan dan memberikan pertanggungjawaban yang diminta. Di rapat anggota evaluasi dan sidang anggota pada tanggal 1 Agustus, pemohon juga sudah diberikan sanksi lisan atas tindakannya yang tidak pernah mensupervisi komisi di bawahnya. Pemohon menjawab akan memperbaikinya. Di rapat anggota evaluasi dan sidang anggota tanggal 1 Agustus, pemohon juga sudah diberikan sanksi lisan lagi tentang pemohon yang tidak pernah menjalankan hasil sanksi lisan atau teguran sebelumnya, yang hanya mengiyakan tetapi tidak mau berubah. Kemudian 3.5, penetapan masa kritis DPM-UI dan ketetapan DPM-UI tentang pemberhentian jabatan ketua DPM-UI tidak melanggar hak subjektif pemohon. Yang pertama, bahwa dalam persidangan nomor ke-19, pemohon menyatakan kerugian akibat kekeliruan termohon dalam membuat keputusan tentang penetapan masa krisis. Dalam menanggapi hal ini, telah dilakukan upaya perbaikan diksi keputusan DPMI nomor 36/DPMI/7/2021 tentang penetapan masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia oleh termohon dan mempublikasikannya di media Instagram resmi termohon dengan judul post pembaharuan surat keputusan penetapan masa krisis pada 26 Juli 2021. Hal ini dilakukan oleh termohon setelah mendengar keluhan pemohon dan termohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan diksi yang mana telah memberatkan pemohon. Yang kedua, bahwa dalam persidangan nomor ke-20, pemohon menyalahkan termohon atas dikeluarkannya ketetapan DPMI nomor 8/DPMI/8/2021 tentang pemberhentian jabatan ketua DPM-UI pada 2021 yang telah menjadi konsumsi publik di UI dan pihak luar yang mana menyebabkan pemohon depresi dan demotivasi akibat tercembarnya nama baik. Hal ini merupakan kekeliruan dan kebohongan yang disampaikan oleh pemohon karena pernyataan bertentangan dengan bukti yang ada. Artikel berita yang ditulis oleh Kumparan dengan judul Ketua DPM-UI dicopot terkait isu anggaran COVID-19 diterbitkan secara nasional pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 21.09 waktu Indonesia Barat. Artikel berita yang ditulis oleh Ekonomika dengan judul DPM-UI versus Yosya Setiadi, Yosia, gue siap membuktikan sampai ke ranah hukum, diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2021. Dan artikel berita yang ditulis oleh Suma dengan judul diakhiri Pekikan Merdeka, DPM-UI gelar sidang terbuka Indonesia diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2021. Yang semuanya menuliskan hasil sidang anggota DPM-UI terbuka yang diucapkan oleh Presidium bukan isi dokumen ketetapan DPM-UI nomor 8/DPMI/8/2021 atau pemberhentian jabatan ketua DPM-UI pada 2021. Adapun ketetapan DPM-UI baru diundangkan pada tanggal 4 Agustus 2021 di lembaran DKM-UI dan dipublikasikan pertama kali melalui Instagram resmi termohon pada tanggal 8 Agustus 2021. Dengan ini, ketetapan DPM-UI nomor 8/DPMI/8/2021 tentang pemberhentian jabatan ketua DPM-UI pada 2021 bukanlah sumber berita beberapa media massa yang menjadi konsumsi publik akuo. Yang ketiga, bahwa keputusan DPM-UI nomor 36/SK/DPM-UI/7/2021 tentang penetapan masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dan ketetapan DPM-UI nomor 8/TAP/DPM-UI/8/2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia periode 2021 telah menunjukkan peristiwa yang benar adanya, bukti awal atas dugaan pelanggaran pemohon terhadap budaya IKM-UI perubahan tahun 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta usaha termohon dalam menyelesaikan dan atau menguraikan permasalahan pemohon. Yang keempat, petitum. Berdasarkan jawaban yang telah diuraikan di atas, maka termohon dengan ini memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. 3.1 dalam eksepsi. Mungkin ini kesalahan diksi. 4.1 dalam eksepsi nomor 1, menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya.
Kedua, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau need onvankalik verklaard. Yang ketiga, dalam provisi. Nomor 1, penerima provisi termohon untuk seluruhnya, mengembangkan provisi termohon untuk seluruhnya dalam proses pemeriksaan, pengadilan, dan urusan perkara. Yang ketiga, pokok perkara. Menolak permohonan pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau need onvankalik verklaard, menyatakan termohon tidak melakukan pelanggaran UUD MUI dan pelanggaran perundangan yang berlaku di MUI, menyatakan keputusan Dewan Perwakilan Masyarakat Indonesia nomor 36 SKD PMI garing 8/2021 tentang penetapan masa krisis DPM UI adalah sah dan berkekuatan hukum. Yang keempat, menyatakan ketetapan DPM UI nomor 8/DPP/8/2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM UI pada 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum. Yang nomor 5, memerintahkan kepada pemohon untuk memberikan pernyataan maaf melalui dia, memerintahkan kepada pemohon. Yang keenam, menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang dalam perkara atau hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya atau SIQ ad bono. Mungkin terima kasih. Mohon mengganti atau merubah alasan yang mendasari permohonan ataukah tetap dengan permohonannya? Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin untuk memohon waktu ya, karena memang saya baru diberikan di saat ini juga, sehingga menurut saya harus mempelajari terlebih dahulu ya, harus mempertimbangkan dan matang-matang yang Mungkin dari hakim lain ada tanggapan terlebih dahulu. Saudara mohon. Jadi memang surat jawaban ini juga baru diterima hakim dan kami juga tadi baru membaca sambil menyimak dari termohon ini juga membaca tadi. Jadi kenapa ketua sidang menanyakan seperti itu? Karena jika memang nantinya pemohon tidak merubah ataupun ingin tetap berlandaskan pada permohonan yang kemarin sudah saudara pemohon bacakan, maka agenda selanjutnya akan masuk ke pembuktian dari pemohon. Sementara jika nanti pemohon akan merubah, nanti ya kita belum bisa masuk ke agenda pembuktian. Begitu pula nanti dari termohon akan punya juga hak untuk menjawab ketika pemohon merubah permohonannya. Jadi otomatis persidangan kita akan lebih panjang. Tapi itu kembali lagi diserahkan kepada pemohon setelah mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh pihak termohon, yaitu DPM UI. Kami tidak bisa memaksa. Oke, terima kasih Yang Mulia atas atas pendapatnya. Kalau dari saya sebagai pemohon, saya akan tetap melanjutkan, dengan permohonan saya seperti itu, Yang Mulia. Baik, kalau misalnya tetap dengan permohonan sebelumnya, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pembuktian, dimulai dari pemohon terlebih dahulu ya. Apakah saudara pemohon akan menghadirkan saksi dan atau ahli dalam keperluan pembuktian saudara? Iya, Yang Mulia Hakim. Saya akan menghadirkan. Jika akan menghadirkan, pemohon apakah tanggal 22 Agustus 2021 saudara pemohon sanggup menghadirkan saksi dan atau ahli dalam pembuktian? Kira Yang Mulia Hakim, apakah waktunya bisa ditunda sedikit, Yang Mulia? Berapa lama saudara pemohon? Mungkin saya butuh waktu sekitar 5-6 hari, Yang Mulia. Saudara pemohon, kembali majelis ingatkan bahwa persidangan kita itu terbatas waktunya hanya 30 hari. Jadi dimohon untuk
tidak terlalu lama dalam menunda. Tanggal 22 ini sudah ada selisih 4 hari. Seperti itu. Wow, gini, Ketua Sidang, mungkin kalau nanti kita bisa hitung-hitung, masih bisa kalau 5 hari mungkin. Tapi nanti implikasinya untuk diketahui juga oleh pemohon dan termohon, ketika pemohon meminta 5 hari, maka nanti termohon juga akan kami berikan waktu yang sama 5 hari. Jadi kami akan memberlakukan sama untuk keduanya, seperti itu. Dan itu juga nanti pihak termohon juga bisa bersiap-siap. Karena waktu yang kita berikan pasti akan sama dan tidak akan ada perbedaan waktu yang kami berikan. Apakah pemohon bisa dalam 5 hari? Siap, bisa Yang Mulia. Baik, dan 5 hari ya. Panitera 5 hari dari sekarang tanggal berapa ya? 5 hari dari sekarang itu tanggal 23, Yang Mulia. Tanggal 23. Tapi mungkin jamnya akan kita atur dulu ya untuk tanggal 23. Tapi yang penting pemohon ini bisa menghadirkan tanggal 23 kan? Iya, Yang Mulia. Oke. Nanti untuk jamnya bisa kita atur aja Ketua Sidang. Baik, untuk jamnya nanti akan diberikan lebih lanjut ya. Karena pemohon telah menyanggupi pada tanggal 23 Agustus, diharapkan termohon juga dapat menghadiri ya. Yang Bagaimana Mulia termohon? izin bertanya, itu nanti agendanya berarti mohon mendengarkan, Yang Mulia. Ya, nanti termohon juga akan memberikan tanggapan juga. Jadi nanti dalam proses pembuktiannya, pemohon nanti menghadirkan saksi, lalu pemohon akan bertanya, dilanjutkan termohon, lalu pemohon lagi, terus baru termohon. Seperti itu. Nanti bisa dilihat lebih jelasnya di Undang-Undang Nomor 6 tahun Undang-Undang Mahkamah Mahasiswa ya. Oke, Tahun baik Yang 2016. Mulia, saya paham. Oh, ini Baik. juga Ketua Sidang mengingatkan untuk pemohon ketika nanti menghadirkan saksi atau ahli, jika memang butuh untuk menampilkan bukti melalui tampilan layar persidangan, silakan pemohon kami perkenankan untuk membawa satu operator. Jadi nanti biar pemohon juga bisa lebih leluasa menjelaskannya atau menjawab pertanyaan dari atau menanggapi dari termohon. Begitu pula nanti ketika pembuktian dari termohon, silakan termohon juga boleh membawa orang atau salah satu dari termohon karena ada 2 untuk melakukan tampilan layar. Jadi nanti sudah ada orang yang bekerja untuk itu dan nanti nggak ada alasan lagi untuk belum siap untuk masalah pembuktian. Bisa dipahami untuk pemohon dan termohon? Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, kalau seperti itu, untuk termohon, baik, untuk termohon juga mohon pembuktiannya nanti 5 hari setelah pemohon selesai melakukan pembuktian di tanggal 23. Yang Mulia, izin nanya lagi. Tadi kan kami akui ada typo Yang Mulia, ya kayak kelebihan imbuhan atau kurang huruf. Apakah kami diperkenalkan untuk memperbaiki typo itu tanpa mengubah makna dari typo, dari kalimat tersebut, Yang Mulia? Baiklah, kalau misalnya hukum acara yang biasanya berlaku, apa yang diucapkan di peradilan itu adalah yang dipertimbangkan oleh hakim. Ini yang benar ya, ketika typo, dari typo saya membaca yang benarnya, apakah itu bagaimana Yang Mulia? Apakah itu bisa atau Gini, bagaimana? termohon. Kami kan tadi juga mendengar dan sambil menyimak apa yang saudara sampaikan. Kalau misalnya tadi saudara bilang ada typo dan Anda mau memperbaiki, silakan, kami tidak melarang. Tapi seperti saudara ketahui sendiri, ini ada record, nanti juga akan ditampilkan lewat YouTube-nya MM. Itu apa yang saudara sampaikan, pas itu typo atau tidak. Mohon. Baik, Yang Mulia. Kami paham. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, tidak ada pertanyaan lagi ya dari pemohon dan termohon? Siap, Yang Mulia. Sudah. Tidak ada, Yang Mulia. Terima kasih. Baiklah, dengan ini sidang dilanjutkan pada tanggal 23 2021. Pernyataan ini sekaligus sebagai undangan yang sah bagi para pihak. Majelis ingatkan pula untuk hadir tepat waktu ya. Dengan ini sidang ditutup.